Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang latihan-latihan soal tes P3K Guru Agama Islam tahun 2023. Yang mana di sini kita akan membahas tentang soal-soal SJT, yaitu soal-soal situasi kerja sederhana ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja pada pembahasan soalnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas pada pertemuan di video kali ini. Nah, Anda adalah seorang guru PAI dan dalam kelas Anda terdapat seorang siswa yang tampak enggan dan kurang antusias dalam pembelajaran. Bagaimana Anda harus merespon situasi ini? Yang A, mengabaikan siswa tersebut karena mungkin dia memiliki masalah pribadi. Kemudian yang B, memarahi siswa tersebut karena ketidakantusiasannya. Kemudian yang C, mendekati siswa secara pribadi untuk mencari tahu apa yang sedang dia alami. Kemudian yang D, memberikan hukuman kepada siswa sebagai tindakan disipliner. Kemudian yang E, mengabaikan siswa tersebut dan melanjutkan dengan pembelajaran. Nah, coba kita lihat di sini respon yang tepat adalah mendekati siswa secara pribadi untuk mencari tahu apa yang sedang dia alami. Nah, guru seharusnya peduli terhadap keadaan siswa dan mencoba memahami apa yang mungkin sedang mengganggunya. Nah, ini adalah langkah penting dalam menciptakan interaksi yang baik antara guru dan siswa. Jadi, option yang paling tepat dari option A sampai E adalah option yang C. Selanjutnya, seorang siswa dalam kelas Anda terlibat dalam perilaku yang tidak pantas dan mengganggu pembelajaran. Bagaimana Anda harus mengatasi situasi ini dalam interaksi antara guru dan murid? Yang A, menghukum siswa tersebut secara tegas untuk memberikan contoh pada yang lain. Kemudian yang B, mengabaikan perilaku siswa tersebut agar tidak menciptakan konflik. Kemudian yang C, membicarakan masalah ini secara pribadi dengan siswa untuk memahami alasannya. Kemudian yang D, mencemooh dan mencela siswa tersebut di depan seluruh kelas. Kemudian yang E, melaporkan siswa tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, kita lihat di sini respon yang tepat adalah yaitu membicarakan masalah ini secara pribadi dengan siswa untuk memahami alasannya. Nah, membuka komunikasi dan mencari pemahaman tentang perilaku siswa adalah cara yang lebih konstruktif daripada menghukum atau mencemooh siswa di depan seluruh kelas. Nah, untuk interaksi guru dan murid adalah faktor penting dalam pembelajaran yang efektif. Nah, guru harus menciptakan lingkungan di mana siswa merasa didengar dan dihargai. Dan komunikasi yang terbuka dapat membantu mengatasi masalah dan membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Selanjutnya, nah, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan Anda telah selesai mengajar di kelas. Sebelum meninggalkan ruang kelas, Anda melihat ada seorang siswa yang terluka dan membutuhkan pertolongan medis darurat. Bagaimana Anda seharusnya merespon situasi ini untuk memastikan keamanan siswa? Yang A, meninggalkan siswa tersebut dan mencari seorang staf sekolah atau perawat. Kemudian yang B, memanggil nomor darurat dan memberitahu operator situasinya. Kemudian yang C, menyuruh siswa lain untuk membantu siswa yang terluka. Kemudian yang D, mencoba merawat siswa tersebut sendiri tanpa pengetahuan medis. Kemudian yang E, mengabaikan siswa yang terluka dan keluar dari ruang kelas. Nah, untuk respon yang paling tepat adalah memanggil nomor darurat. Misalnya nomor telepon darurat
dan memberitahu operator tentang situasi tersebut. Nah, kesejahteraan dan keamanan siswa adalah prioritas utama. Dan operator darurat akan memberikan petunjuk selanjutnya. Jadi, option yang terbaik ada pada option yang B. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita cepat-cepat saja untuk membahas soal ini. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan sedang mengajar ketika Anda mendengar suara keras dari luar kelas yang tampaknya merupakan tanda-tanda insiden kekerasan di sekolah. Bagaimana Anda seharusnya merespon situasi ini untuk memastikan keamanan siswa di kelas? Yang A mengunci pintu dan jendela kelas dan bersembunyi di dalam, kemudian yang B mengabaikan suara tersebut dan melanjutkan dengan pelajaran, kemudian yang C keluar dari kelas dan mencoba menengahi insiden tersebut, kemudian yang D meminta siswa untuk keluar dari kelas dan mencari tempat perlindungan, kemudian yang E melanjutkan pelajaran sambil menghubungi staf sekolah. Nah, dalam situasi ini yang terbaik adalah mengunci pintu dan jendela kelas dan bersembunyi di dalam. Nah, keamanan siswa adalah prioritas utama dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi siswa dari potensi bahaya adalah respon yang bijaksana. Jadi, pilihan yang tepat ada pada option yang A, yang mana keamanan sekolah adalah hal yang sangat penting dan guru memiliki peran dalam melindungi keamanan siswa. Nah, guru harus mengetahui prosedur darurat sekolah dan siap untuk merespons situasi darurat dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan di kelas Anda terdapat siswa-siswa dengan berbagai latar belakang budaya dan agama. Bagaimana Anda dapat menciptakan lingkungan yang inklusif yang mempertimbangkan keragaman siswa? Yang A mengabaikan perbedaan siswa dan mengajarkan hanya satu pandangan agama, kemudian yang B menghindari topik agama sama sekali agar tidak menimbulkan konflik, kemudian yang C mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai agama dan budaya, kemudian yang D menilai siswa berdasar latar belakang budaya mereka, kemudian yang E memisahkan siswa berdasarkan agama dan budaya mereka. Nah, kita lihat, untuk menciptakan lingkungan inklusif yang mempertimbangkan keragaman siswa, penting untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap berbagai agama dan budaya. Nah, ini membantu siswa untuk belajar tentang dan menghargai perbedaan antar satu sama lain. Jadi, jawabannya ada pada option yang C. Jika ada tambahan, silahkan ditambahkan ya teman-teman di kolom komentar. Selanjutnya, salah satu siswa Anda mengalami pelecehan verbal dari siswa lain karena perbedaan agama. Bagaimana Anda harus merespon situasi ini untuk mendukung siswa yang mengalami pelecehan? Yang A mengabaikan masalah tersebut dan berharap agar siswa menyelesaikannya sendiri. Kemudian yang B memarahi siswa yang melakukan pelecehan dan menjauhkan mereka dari siswa yang terkena dampak. Kemudian yang C membicarakan masalah tersebut dengan siswa yang terkena pelecehan dan memberikan dukungan emosional. Kemudian yang D menyuruh siswa yang terkena pelecehan untuk tidak melaporkan masalah tersebut. Kemudian yang E melanjutkan pelajaran dan tidak melibatkan diri dalam situasi tersebut. Nah, untuk respon yang tepat adalah yaitu memarahi siswa yang melakukan pelecehan dan menjauhkan mereka dari siswa yang terkena dampak. Nah, ini ada pada option yang B. Di sini tindakan ini perlu dilakukan untuk melindungi siswa yang mengalami pelecehan dan memberikan pesan bahwa pelecehan tidak akan ditoleransi. Tentunya dalam pendidikan penting untuk menghormati dan mendukung keragaman siswa. Nah, guru memiliki peran dalam menciptakan lingkungan inklusif di mana semua siswa merasa dihargai dan aman. Nah, melalui pendekatan yang bijak, guru dapat mendukung keragaman siswa dengan efektif. Selanjutnya,
Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan Anda telah mengidentifikasi bahwa seorang siswa memiliki potensi besar dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Anda dapat mendukung pengembangan potensi siswa tersebut? Yang A. Mengabaikan potensi siswa tersebut dan fokus pada siswa lain yang kurang berbakat. Kemudian yang B. Mendorong siswa tersebut untuk hanya fokus pada pelajaran yang lain yang lebih umum. Kemudian yang C. Mengadakan pertemuan dengan siswa tersebut untuk merencanakan tindakan pengembangan potensi. Kemudian yang D. Memberikan tugas yang sangat sulit kepada siswa tersebut untuk mengukur sejauh mana potensinya. Kemudian yang E. Tidak memberikan perhatian tambahan kepada siswa tersebut. Nah, respon yang tepat adalah mengadakan pertemuan dengan siswa tersebut untuk merencanakan tindakan pengembangan potensi. Nah, ini akan membantu mengidentifikasi cara terbaik untuk mendukung perkembangan potensi siswa dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi, jawabannya ada pada option yang C. Jika ada tambahan dari teman-teman ataupun saran ataupun masukan, silakan ditambahkan di kolom komentar ya. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan Anda menyadari bahwa ada siswa yang memiliki potensi dalam seni kaligrafi Islam. Bagaimana Anda dapat mendukung pengembangan potensi seni kaligrafi siswa tersebut? Yang A. Mempromosikan seni kaligrafi di kelas dan menunjukkan contoh-contoh karya seni kaligrafi. Kemudian yang B. Melarang siswa tersebut untuk melanjutkan dengan seni kaligrafi karena itu bukan bagian dari kurikulum. Kemudian yang C. Menunjuk siswa tersebut sebagai seniman kelas dan membiarkannya bekerja di sudut seni kaligrafi. Kemudian yang D. Memberikan ujian tertulis kepada siswa tersebut untuk mengukur pengetahuannya tentang seni kaligrafi. Kemudian yang E. Tidak memberikan perhatian tambahan kepada potensi seni kaligrafi siswa tersebut. Nah, respon yang tepat adalah mempromosikan seni kaligrafi di kelas dan menunjukkan contoh-contoh karya seni kaligrafi. Nah, ini adalah memberikan dukungan nyata kepada siswa yang memiliki potensi dalam seni kaligrafi dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka. Jadi tentunya di sini option yang terbaik ada pada option yang A. Pengembangan potensi siswa adalah hal yang penting dalam pendidikan. Nah, guru memiliki peran dalam mengidentifikasi dan mendukung perkembangan potensi siswa dalam berbagai bidang, termasuk seni, ilmu, dan agama. Selanjutnya, Anda adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan seorang siswa datang kepada Anda untuk meminta saran mengenai pilihan karir mereka di masa depan. Bagaimana Anda dapat memberikan bimbingan yang efektif kepada siswa ini? Yang A. Memberikan saran yang sama kepada semua siswa karena ini adalah pilihan yang paling umum. Kemudian yang B. Mengabaikan permintaan siswa dan mengatakan bahwa mereka terlalu muda untuk memikirkan karir. Kemudian yang C. Mengadakan sesi konseling individu dengan siswa untuk membahas minat, bakat, dan tujuan mereka. Kemudian yang D. Mengarahkan siswa untuk mengikuti karir tertentu yang Anda anggap baik. Kemudian yang E. Tidak memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut dan mendorong mereka untuk mengikuti apa saja. Nah, respon yang tepat adalah mengadakan sesi konseling individu dengan siswa untuk membahas minat, bakat, dan tujuan mereka. Nah, tentunya pendekatan ini akan membantu siswa untuk merencanakan karir berdasarkan minat pribadi dan potensi mereka tentunya. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam, Anda ingin mendukung siswa dalam pengembangan potensi diri mereka dalam bidang agama. Bagaimana Anda dapat melakukannya? Yang A. Memaksa siswa untuk mengikuti kegiatan agama tertentu tanpa mempertimbangkan minat mereka. Kemudian yang B. Memberikan tugas berat tentang agama yang hanya melibatkan hafalan. Kemudian yang C. Menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk memahami dan mendalami ajaran agama secara lebih mendalam. Kemudian yang D. Mengabaikan pengembangan potensi agama siswa sama sekali. Kemudian yang E. Membatasi akses siswa kepada berbagai
sumber informasi agama. Nah, respon yang tepat adalah menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk memahami dan mendalami ajaran agama secara lebih mendalam. Nah, hal ini menciptakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi agama mereka sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Nah, dalam perencanaan karir dan pengembangan potensi diri, penting untuk mendengarkan siswa, memahami minat dan bakat mereka, dan memberikan dukungan yang sesuai. Nah, guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa dalam perjalanan mereka untuk mengembangkan potensi dan merencanakan karir yang sesuai dengan tujuan mereka. Jadi, jawaban yang paling pas, yang paling sesuai adalah yang C. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin setelah ini saya akan tidak akan tiap hari teman-teman untuk mengupload soal, karena memang sudah teman-teman akan terus mempersiapkan diri untuk ikut tes. Mungkin ada yang sudah melaksanakan tesnya. Jadi mungkin saya update-nya hanya 3 hari sekali. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing dah di sana ya teman-teman. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang akan mengikuti tes. Semoga dimudahkan dan dilancarkan teman-teman. Dan juga mungkin dari awal saya buat video ini sampai akhir mungkin banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semuanya. Mungkin hanya itu ya teman-teman yang bisa saya persembahkan untuk teman-teman dalam mempersiapkan untuk ikut tes di tahun ini. Semoga dipermudah untuk teman-teman semuanya. Baik, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.